Istri saya sambil menangis. Dia berdoa kepada Tuhan agar jangan meninggalkan kami. Shalom pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation and Living. Perkenalkan, nama saya Roland M. Naibaho dari Jemaat Bendungan Hilir, Jakarta. Sebuah kesaksian yang mau saya sampaikan adalah tentang pengalaman keluarga saya, di mana Tuhan mengizinkan orang jahat atau maling masuk ke rumah kami meskipun kami sedang akan melakukan pelayanan bagi pekerjaannya. Besoknya, hari Sabtu sekitar jam 5.30 pagi, handphone saya berdering. Pimpinan kita, Bapak Pendeta Dena Enggolan sebagai Ketua Daerah DSKS saat itu, berdoa untuk saya dan untuk pelayanan yang akan kami adakan. Setelah selesai berdoa, saya bangkit dari tempat duduk dan berjalan ke ruang tamu. Sekalian buka gorden jendela depan karena sudah jam 6 pagi. Setelah saya menengok ke depan rumah dan saya perhatikan bahwa mobil yang tadinya ada 4 yang parkir di halaman rumah, tinggal 3 mobil. Dan mobil yang akan saya bawa ke Bengkulu tadinya tidak ada lagi tempatnya. Kemudian saya keluar ke halaman rumah. Saya cek gerbang rumah, gerbang pagar. Gemboknya sudah rusak dan terbuka. Mobil sudah hilang, berarti penjahat sudah masuk ke rumah. Pada hari besoknya, Minggu pagi, saya berangkat naik pesawat ke Bengkulu bersama rombongan. Setelah saya berangkat, salah seorang dari tukang bangunan yang sedang merenovasi garasi rumah kami datang dan bertanya kepada istri saya demikian, "Ibu, saya dengar mobil ibu hilang ya?" Istri saya menjawab, "Dari mana kau tahu mobil saya hilang?" Akhirnya tukang itu berkata kepada istri saya, "Maksud saya begini, Ibu, bila ibu mau, saya ada tahu orang pintar yang bisa ditanya." Dengan spontan istri saya dengan nada marah dan berkata kepada tukang itu, "Maaf ya, saya tidak percaya sama dukun. Karena saya mempunyai Allah yang saya dan keluarga saya sembah siang dan malam. Dia tahu di mana mobil saya. Dan seandainya pun mobil itu tidak kembali, tidak apa-apa." Dan istri saya cerita bahwa mobil kami hilang malam Sabtu. Kemudian tetangga tersebut spontan mengatakan bahwa Sabtu pagi sekitar jam 5 pagi melihat seperti mobil kalian sedang ditarik oleh mobil yang lebih kecil Avanza. Tetapi saya tidak melihat kalian ada di dalam mobil. Akhirnya tetangga tersebut berkata kepada istri saya, "Kalian semua pasti sudah diguna-gunain sehingga tidak mendengar kata-kata itu." Istri saya sangat takut dan sedih. Dia pulang ke rumah dan masuk kamar serta berteriak dan berkata, "Tunjukkan pasalmu, Tuhan." Kata orang, "Kami sudah kena guna-guna. Saya takut engkau meninggalkan kami." Istri saya sambil menangis. Dia berdoa kepada Tuhan agar jangan meninggalkan kami, sebab penjahat sudah bisa masuk ke rumah. Sebelum saya berangkat ke Bengkulu, saya sudah pesan kepada istri agar melunaskan premi asuransi yang belum lunas kami bayar. Ketika sang istri mau pergi ke kantor asuransi, salah seorang dari anggota arisan dari marga istri saya mau menemani istri dan anak saya untuk mencari mobil itu dan mengatakan di mana rumah tukang yang merenovasi garasi rumah yang sedang berjalan saat ini.
Setelah mereka pergi ke kantor asuransi dan melunaskan premi asuransi mobil yang hilang itu, maka istri, anak, dan teman arisan itu pergi mau melihat alamat dari tukang kami yang sedang merenovasi garasi yang dimaksud. Ketika melewati kantor polsek itu, istri saya langsung berteriak di dalam mobil, "Itu mobil saya." Istri saya langsung berkata, "Ini mobil saya." Rupa-rupanya yang bekerja sama adalah tukang yang merenovasi garasi rumah kami. Dia lewat lagi dari depan rumah, penjahat masuk ke dalam rumah untuk mau mengambil kunci mobil yang dicuri. Tetapi Tuhan menutup mata penjahat dan tidak tahu di mana pintu kamar kami. Tuhan itu sangat baik. Walaupun suatu cobaan diizinkan kita alami, tetapi maksudnya agar kita semakin mengenal kasih-Nya yang tidak terduga. Dan kita tidak perlu takut, karena firman-Nya berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikianlah kesaksian yang saya dapat sampaikan, dan kiranya hal itu dapat memotivasi kita untuk selalu berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam semua aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.